Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast ke-104 Majalah Narwastu. Kali ini kembali sahabat Narwastu yang juga seorang tokoh senior, seorang cendekiawan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Jerry Rumahlatu, MTH, berkunjung kantor kami dan kami akan mengadakan perbincangan seputar situasi menjelang pemilu 2024 ini. Perlu kami sampaikan, beliau ini adalah mantan rektor STT Jeffrey, seorang teolog senior. Juga beliau dosen di berbagai sekolah tinggi teologi, salah satunya STT IKAT. Juga penulis 9 buah buku, di antaranya buku Psikologi Kepemimpinan dan buku Revolusi Mental. Beliau juga adalah Ketua Umum Perkumpulan Cendekiawan Protestan Indonesia yang disingkat dengan PCPI, yang proaktif mengadakan acara-acara bersama tokoh-tokoh Kristiani, berdiskusi, juga mengadakan dialog-dialog tentang isu-isu yang terkait dengan masalah gereja dan kebangsaan. Kita akan berbicara nanti dengan Pak Jerry Rumahlatu yang kami anggap banyak tahu tentang situasi saat ini, apalagi kita akan melakukan pesta demokrasi pada 14 Februari 2024. Shalom Pak Jerry, apa kabar Pak? Shalom, luar biasa. Ya, terima kasih Pak sudah berkunjung kantor kami. Pak Jerry, pada acara Natal dan Tahun Baru Majalah Narwastu pada Jumat 12 Januari 2024 yang lalu, Bapak kami minta untuk mendoakan sejumlah caleg dari lintas parpol di acara tersebut. Dan di situ juga hadir sejumlah caleg, termasuk tokoh-tokoh Kristiani bersama tim suksesnya para caleg. Kalau boleh tahu Pak, Bapak sebagai seorang pendeta, sebagai seorang teolog, apa yang Bapak maknai dari acara kita kemarin itu? Baik, seperti acara 2 caleg itu. Oke, terima kasih Pak Condro. Memang acara pada waktu itu saya lihat bahwa dari kelompok-kelompok Kristen mungkin untuk pertama kali itu dari Majalah Kristiani Narwastu menghadirkan para caleg secara khusus untuk mendoakan mereka. Kenapa dikatakan mendoakan? Karena memang napas kehidupan seorang pemimpin, seorang caleg, termasuk orang percaya, memang harus dilandaskan dengan doa. Dan doa itu ya menjawab pergumulan-pergumulan dari para caleg maupun tidak menjawab pergumulan-pergumulan. Jadi menjawab dan tidak menjawab itu juga adalah jawaban Tuhan. Maksudnya itu berdasarkan kehendak daripada Tuhan, bukan kehendak kita. Karena ada yang berkata bahwa ya kita meraih-raihkan jalan, tetapi yang menentukan itu adalah Tuhan. Jadi saya kira itu yang saya lihat acara itu ya, para caleg yang hadir ya betul-betul dicerahkan secara khusus firman Tuhan dan mendoakan bila mereka nanti bertarung dengan apa yang mereka inginkan. Begitu Pak ya? Ya. Pak Jerry, Bapak pernah bilang bahwa Bapak pun sering didatangi para caleg minta masukan dan minta dukungan doa ya. Dan kita tahu memang perjuangan caleg ini cukup berat. Selain biaya yang cukup besar, ratusan bahkan miliaran rupiah, juga mereka harus membagi waktu dari pagi sampai malam untuk sosialisasi mendekati calon-calon pemilih. Ya termasuk belum ada jaminan menang. Dan biasanya para caleg ini kan selalu mendampingkan kemenangan. Tapi di satu sisi kita juga walaupun saat ini ada ungkapan mengatakan ada rumah sakit tertentu yang sudah menyiapkan ruang-ruang khusus bagi para caleg yang gagal, yang akhirnya nanti mungkin mengarah pada stres atau mengalami gangguan jiwa. Sebagai seorang pendeta, apa pendapat Bapak tentang itu? Baik, terima kasih Pak Condro. Bahwa memang menjelang pemilu, terutama calon anggota legislatif, apakah itu DPR RI, DPRD, DPD, banyak kita lihat bahwa terpampang poster-poster dan spanduk-spanduk para caleg. Jadi berseliweran di mana-mana.
Lalu kita juga jumpa di Medsos dan juga WA Group, hingga story WA, grup Facebook, hingga di lini pribadi. Tiang listrik, hingga di pohon-pohon, seperti jampi-jampi, untuk mengusir roh jahat penunggu pohon di segala tempat, hingga toilet umum. Jadi saya lihat di sini bahwa prinsip di dalam Alkitab, menang dan tidak menang, kalau sebagai orang percaya, walaupun banyak yang sudah keluar, dan itu kan perjuangan yang sangat luar biasa. Ada para caleg yang menjual rumah, ada para caleg juga yang menguntangi. Lalu pertanyaannya, sebentar kalau mereka tidak lolos, bagaimana dengan kondisi itu? Nah, ini kondisi situasi yang ada, dan memang ada rumah sakit khusus yang menyiapkan untuk para caleg yang gagal dan akibatnya sakit jiwa. Jadi mereka harus dibawa ke rumah sakit itu. Jadi saudara-saudara para caleg, menang dan tidak menang, ya puji Tuhan. Jadi kalau menang puji Tuhan, tidak menang itu artinya tertunda kemenangan dan disiapkan untuk periode yang berikut. Namun marilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan di atas segala-galanya bagi setiap caleg Kristen yang membawa salib Kristus. Itu menjadi beban kepada para caleg Kristen, bagaimana bertarung untuk memenangkan pertarungan yang ada di dalamnya. Iya. Pak Jerry, Bapak juga dikenal seorang intelektual ya. Para sahabat Narwastu perlu juga kami sampaikan, jadi Pak Jerry ini pernah juga dipercaya sebagai sekretaris umum, penjamin mutu perguruan tinggi teologi dan agama Kristen di Ditjen Bimas Kristen. Dan beliau banyak mengajar di berbagai sekolah tinggi teologi. Pak Jerry begini, Bapak sebagai seorang dosen, sebagai seorang teolog, tentu sudah mencermati kualitas para caleg yang pernah bertemu dengan Bapak tatap muka atau minta doa, minta advice gitu kan. Kalau menurut Bapak nilai gimana sebenarnya kapasitas atau kualitas mereka? Ya, memang kalau saya lihat sini, apa sih tujuan akhir atau tujuan utopi dari seorang caleg? Karena caleg itu kan mengiming-imingkan sesuatu yang lebih wah gitu ya. Contoh misalnya, kalau mereka sudah ada di parlemen, itu ya PK mereka itu per bulan itu 112 juta. Itu DPRD atau DPR RI? DPRD. Belum lagi kalau yang DPR RI itu lebih besar lagi. Jadi kalau itu sudah, ya, namun ya ada yang mempercayai, ya mencukupkan diri dengan apa adanya. Jangan lagi lirik kanan, lirik kiri, lalu mencuri. Memang itu ada keterpaksaan di situ, dengan catatan bahwa bagaimana saya dapat mengembalikan misalnya pinjaman kepada orang, dan itu selalu ditagih-tagih. Dan di dalam pengalaman pemilu-pemilu yang lalu, mereka yang berhutang dan gagal caleg itu seakan-akan menjadi gila. Ada yang telanjang, dan ya ada yang gila dalam tanda kutip, pura-pura sehingga tidak bisa mengembalikan itu utang mereka, tetapi ada juga yang betul-betul gila. Maka memang disiapkan rumah sakit khusus. Para caleg yang datang kepada saya, ya saya hanya doakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak mereka. Itu lebih pas daripada kita mengatakan bahwa dia akan jadi dan tidak jadi, yaitu bukan urusan kita, itu urusan dirinya sendiri dengan Tuhan. Jadi hubungan secara pribadi seorang caleg dengan Tuhan itu paling penting di atas segala-galanya. Artinya kalau dia tidak lolos, ya puji Tuhan. Lolos juga puji Tuhan, dan dia harus memperhatikan konstituennya ya. Karena biasa ya para caleg itu didukung oleh pemilih. Pemilih, dan kadang-kadang pemilih itu ya bagaimana ya, jadi ada semacam
imbalan, dan memang dia harus betul-betul memperhatikan. Contoh misalnya para caleg yang incumbent itu, mereka sudah tahu kondisi dan situasi yang ada. Yang baru-baru, ya kita bisa lihat kualitasnya. Dan saya bisa ukur dari teman-teman yang maju ini, siapa yang punya kualitas bagus, siapa yang ya ikut-ikutan saja. Namun ya itu, banyak yang sudah keluar dan jangan menyesal ya. Oke, jadi saya kira itu yang paling penting para caleg. Jadi mendoakan mereka, biarlah kehendak Tuhan menjadi, bukan kehendak daripada mereka. Makasih. Ya. Pak Jerry, Bapak juga kami dengar pernah menjadi penasehat spiritual caleg ya. Ya. Ada yang mau saya tanyakan ke Pak Jerry. Kita tahu wakil rakyat atau legislator ini kan sebenarnya panggilan yang mulia. Artinya dia menyuarakan aspirasi rakyat supaya rakyat itu sejahtera dan mendapat hidup yang lebih baik setelah pemerintah turun tangan. Saya mau tanya Pak Jerry, pengalaman Bapak. Biasanya kan caleg-caleg biasanya banyak datang untuk meminta doa pada awalnya. Nah, bagaimana pengalaman Bapak? Ada yang datang ke Pak Jerry setelah dia misalnya terpilih atau datang begitu, minta didoakan kembali? Ada caleg yang sekarang ini, dia dapilnya itu adalah dapil di Bekasi dan juga di Depok. Datang dan memang ya dia suruh mendoakan. Lalu sekarang mau menjelang nanti tanggal 14 itu dia minta supaya jemaat di Bekasi salah satu gereja untuk mendoakan mereka. Namun aku sudah mencoba beberapa gereja-gereja yang notabene itu adalah Injili karismatik itu sama sekali menolak. Karena kasus yang terjadi itu salah satu sinode dari gereja itu setelah pendetanya dia berkuar-kuar, dia mendukung salah satu paslon dan memang akhirnya dipecat. Jadi itu yang memberikan ketakutan. Jadi saya katakan ya, dan ini yang terjadi, yang sering Pak Condro juga katakan ya, para caleg tolong kalau hari ini HP-nya atau teleponnya mantap, setelah sudah berhasil diganti. Nah, ini yang terjadi saat ini, belum jadi saja sudah semacam diblokir kan, nanti dia memakai perantara untuk bisa salah satu gereja mendoakan dia. Saya kira begitu. Begitu ya. Kemudian Bapak juga pernah menyampaikan begini. Ini wakil rakyat ini syarat dengan godaan. Dan dia akan berhadapan dengan banyak hal yang mungkin bisa membuat imannya terjerumus. Bapak pernah juga mengatakan wakil rakyat itu kalau nanti katakanlah lolos, sesungguhnya perlu didampingi hamba-hamba Tuhan atau penasehat rohani lah. Mungkin bisa Bapak jelaskan maknanya itu apa, Pak? Maknanya begini, Bang Condro. Ya, kadang-kadang caleg kita ini berada pada partai-partai yang bukan milik Kristiani ya. Kalau dulu kita punya ada, sekarang kan tidak ada. Setiap kali pembicaraan harus izin dari ketua-ketua partai. Ya. Tergantung dia mengizinkan atau tidak mengizinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mentalitas, walaupun dia katakan dia beriman kepada Tuhan, tapi kan ada permainan dunia ya. Artinya misalnya ada uang proyek, dia mau terima atau tidak terima. Nah, itu persoalannya satu. Yang kedua ya, kalau biasanya itu studi banding. Setelah studi banding itu apa yang dia dapat? Lalu kadang-kadang yang saya lihat juga bahwa ya para caleg itu diiming-iming dan harus mengikuti apa kata organisasi. Jadi memang banyak godaan. Jangan kita mengatakan ya saya akan beriman dan saya akan meninggikan panji-panji Kristus, tetapi akhir dari semuanya itu nol besar. Jadi jangan bicara sebelum membuktikannya. Saya kira begitu, Bang. Begitu ya. Yang sekarang kita perhatikan Pak Jerry, kita lihat media sosial, media massa, juga fakta yang terjadi saat ini menjelang pemilu 14 Februari 2024. Ada fenomena sejumlah perguruan tinggi, sejumlah kaum intelektual menyatakan sikap supaya pemilu berjalan damai dan rukun. Apa yang Bapak komentari dari fenomena itu? Ya, memang kita lihat ada perguruan tinggi umum, ada perguruan tinggi khusus yang notabene adalah Mitin Salib. Oke, saya tidak mau menyebut siapa, tetapi itu yang
kita bisa lihat ya sah-sah saja ya secara akademisi bisa melakukan apa istilahnya petisi-petisi ya yang berkisar di kampus, dan itu kebebasan mimbar di perguruan tinggi, dan memang diharapkan tidak menyudutkan kan, dan memang saya sudah lihat dari perguruan tinggi merek Kristiani yang memang tidak memojokkan tapi mengangkat ya. Saya kira ya sebagai orang percaya harus mengangkat, lalu kita juga harus konsisten dengan institusi yang ada di bangsa dan negara kita. Saya kira begitu, Pak. Iya. Yang terakhir, Pak Jerry. Ya. Ya, ini Perkumpulan Cendekiawan Protestan Indonesia PCPI yang Bapak pimpin tentu mencermati pemilu 2024 ini. Ya. Kalau kita amati sangat beda dengan situasi dulu dengan pemilu 2014 dan 2019. Yang sekarang ini nampaknya lebih semarak, bahkan lebih seru. Ya. Karena ada 3 pasangan calon presiden. Apa pesan yang mau disampaikan PCPI, Pak, di pemilu 2024 ini? Pesan dari PCPI, saya kembali lagi bicara tentang etika politik dari Tuhan Yesus. Okay? Di mana melihat fenomena caleg yang mewabah di mana-mana, ya saya kira itu sangat penting dan juga relevan mengikat kembali pernyataan Tuhan Yesus sebagai sebuah nasihat moral. Okay. Bagi para caleg Kristiani dari hubungan dengan partai-partai yang ada. Saya kutip di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Pak Condro di sini bahwa Yesus menandaskan suatu sikap yang secara terus terang memperlihatkan adanya korelasi antara apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan itu harus punya nilai konsistensi dan juga punya nilai yang sama. Okay? Nilai yang sama itu artinya tidak tergoyahkan. Sebagai orang Kristen yang ditempatkan di parlemen, dia harus memperjuangkan kehidupan kekristenan dan juga berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Ya, kalau kita memikirkan tentang A, caleg A, lalu kita juga mengucapkan A, dan A juga punya tindakan yang konsisten dan berintegritas. Okay? Jadi caleg-caleg Kristen hendaknya ya bersaing secara sehat, bermartabat, beretika, tidak menjelekan caleg-caleg yang lain. Jadi sebagai organisasi saya melihat memang kondisi itu sangat berbeda-beda. Yang sekarang kenapa berbeda? Karena semuanya itu satu paket. Oke, jadi caleg demikian juga untuk presiden. Jadi ya memang yang paling menentukan seseorang bisa memilih si A, bisa memilih si B, itu hanya ada di bilik-bilik suara. Dan di bilik suara yang hadir dan mengetahui itu yang pertama adalah Tuhan Allah. Yang kedua saya, dan yang ketiga simbolis. Itu mengetahuinya itu. Jadi ya memang kita harus banyak berdoa, menyangkut pilihan. Itu hak politik. Baik, sebagai yang terakhir sebagai closing statement bahwa diharapkan bagi peserta pemilu bukan hanya kepada caleg, jangan golput. Karena golput itu tidak bertanggung jawab. Karena 5 tahun yang akan datang itu sangat menentukan kehidupan kita secara pribadi, berbangsa, bernegara, dan juga beragama. Itu yang pertama. Lalu juga kita pilihlah calon dan hargailah lawan. Jadi pilihlah calon kita dan hargailah lawan yang ada pada kita. Karena kita bisa menang
karena ada lawan kita. Oke, jadi marilah pemilu yang kita akan selenggarakan 14 Februari minggu yang akan datang itu ya pemilu yang adil, jujur, bermartabat, beretika, sehingga mencapai 5 tahun yang akan datang Tuhan akan memberkati kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi hormatilah lawanmu, pilihlah jagoanmu. Tuhan memberkati. Iya. Pak Jerry, terima kasih atas perbincangan kita yang cukup menarik pada pagi hari ini. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik tentang situasi dalam menyambut Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 bersama seorang teolog senior, seorang cendekiawan, Bapak Pendeta Dr. Jerry Rumah Lato, mantan rektor STT Jepri, dan saat ini dosen di berbagai perguruan tinggi teologi. Para sahabat, tetap kita menyampaikan juga, biarlah pada 14 Februari 2024 bangsa kita ini aman, bisa memilih dengan gembira, dan siapapun yang terpilih nanti kita menghormatinya sebagai bagian dari demokrasi. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia.